Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu sepanjang minggu ini. Kami merasakan berkat-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu. Saat ini kami akan beribadah, kami akan bersyukur, kami akan menaikkan pujian, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Allah ada di dalam kita, maka Dia akan menjadi pokok pujian dan sorak-sorai bagi kita. Kita akan naikkan pujian bagi Dia. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Setelah kami memberikan persembahan, Tuhan yang menyucikan, menguduskan, agar persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
padamu, serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Biar Kau hidup di dalam kami Tuhan, biar hidup kami menggenapi rencana-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Biar Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan boleh Kau genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, buka setiap hati kami Tuhan, biar firman-Mu itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Nah, pagi ini kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya kita memahami dan mengenal siapa Allah kita. So, pada banyak orang Kristen mengaku dirinya percaya Yesus, tetapi mereka ternyata mengalami kekecewaan karena mereka nggak pernah ngerti betapa kemahakuasaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita bisa melihat dan mengerti apa yang sedang Allah rancangkan buat kita. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya pasal 40, di dalam ayat 25 dan ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apa artinya kita memahami kemahakuasaan Allah? Apa dampaknya bagi kita? Hal yang pertama, saudaraku, memahami kemahakuasaan Allah artinya kita menyadari bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang besar, Ia memiliki langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia juga adalah Allah yang terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Dia adalah Allah yang luar biasa. Satu kali pada waktu saya penginjilan di Blitar, saudaraku, ada satu anak laki-laki namanya Pendi, umur 3 tahun. Papa mamanya bukan agama Kristen, tapi dia diajak ke gereja sama tantenya. Satu kali Penny naik ke atas tembok, saudaraku, dan pada waktu mamanya lihat anak itu naik, mamanya teriak, mamanya bilang gini, Penny turun. Tapi anak itu bilang begini sama mamanya, tenang Ma, ada Tuhan Yesus yang jaga saya. Saudaraku, logikanya memang sebetulnya kan itu bisa jatuh. Tapi bagi pemikiran anak kecil ini adalah dia percaya Yesus yang dia dengar di sekolah minggu.
Dan dia percaya Yesus yang dia dengar di sekolah minggu adalah Yesus yang juga terlibat di dalam kehidupannya. Yesus yang ada di dalam dirinya. Nah, saudara, ini kasih lihat Tuhan Yesus, kita mau buka firman Tuhan sama-sama. Dan kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Saudara ingat kisah bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya pergi setelah mereka menikmati dan melihat dengan terpesona bagaimana lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Terjadi banyak mujizat sehingga 5.000 orang laki-laki itu dikenyangkan. Belum perempuan, belum anak-anak, bahkan sisanya 12 raja. Dan saudaraku, kita ngerti kisah ini. Pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dahulu, pertanyaan saya adalah, apakah Yesus nggak tahu kalau badai akan datang? Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus nggak tahu kepanikan yang dialami oleh murid-murid? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Murid-murid dalam keadaan susah payah berusaha untuk mengendalikan, tetapi nggak pernah bisa juga. Saudaraku, dan apa reaksi Yesus? Apakah Yesus lihat keadaan kemudian berteriak dari pinggir pantai dan berkata, nggak usah takut ya? Enggak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan katakan begini, dan ketika kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku, Yesus yang menghampiri murid-murid berjalan di atas air. Benar, murid-muridnya terkejut, berpikir itu hantu. Tetapi Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana kuasa Tuhan meredakan badai dan gelombang. Sekarang coba kita lihat kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah begini, apakah Tuhan tidak tahu kalau corona itu akan datang? Apakah Tuhan tidak tahu dampak yang bisa diakibatkan oleh corona ini? Banyak sekali dampak yang kita alami. Semuanya banyak yang kolaps, usaha-usaha banyak yang kolaps. Bahkan orang yang menikah aja mereka pada ditunda. Hanya karena apa? PSBB, kemudian sekarang ini saudaraku ya PPKM yang terus makin diperpanjang dan diperpanjang. Saudaraku, dan kepanikan, kegelisahan ada di mana-mana. Apalagi kita dengar hari-hari ini, bolak-balik ada ambulans. Bolak-balik kita lihat berita-berita menayangkan tentang korban-korban yang meninggal. Saudaraku, pertanyaannya apakah Yesus nggak tahu? Dia tahu. Dan kalau kita menyadari betapa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maka kita tahu seperti murid-murid di tengah badai, Yesus menghampiri dan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dan saya percaya hal yang sama hari ini pun Tuhan bicara buat saudara dan buat saya. Tenang, aku ini, jangan takut. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang terlibat dalam hidup saudara dan saya. Dia bukan cuma bisa meredakan badai bertahun-tahun yang lalu, bahkan hari ini pun Dia sanggup. Karena itu kalau ada di antara saudara dan saya hari ini, mungkin Tuhan izinkan ada yang kena saudara kita, atau kita punya kena dampak lewat segala macam ini. Kekhawatiran, ketakutan datang dalam hidup kita. Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya, tenang, aku ini, jangan takut. Kita punya Allah yang besar. Saya percaya ada waktunya Tuhan untuk meredakan semua badai corona ini. Dan selama Tuhan ada bersama dengan kita tahu ada satu jaminan. Karena Dia bukan cuma bisa meredakan badai. Saudara tahu, Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Karena itu ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kita tahu kepastian terlibatan Tuhan dalam hidup kita memampukan kita tetap melangkah, tetap berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus mengerti dan memahami tentang betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita? Hal yang kedua, pada waktu kita menyadari keterlibatan Allah, maka kita juga bisa melihat bahwa waktu memahami kemahakuasaan Allah, artinya kita belajar untuk tunduk pada rencana dan kehendaknya. Saudaraku, banyak orang berpendapat begini, oh saya tahu Tuhan itu maha kuasa, pada waktu Dia menyembuhkan saya. Oh saya tahu Tuhan itu maha kuasa, pada waktu saya kepepet, kemudian tiba-tiba ada berkat turun.
Oh, saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Waktu usaha saya lagi macet, kemudian tiba-tiba Tuhan kirim investor dan saya bisa dapat tambahan modal. Dan saya bilang, waduh, Tuhan Maha Kuasa. Benar, Tuhan Maha Kuasa. Dan cara-caranya seperti itu menunjukkan Dia Maha Kuasa. Tapi saudara tahu bahwa kemahakuasaan Allah bukan cuma dilihat dengan apa yang bagi kita kelihatannya enak, senang, dan mujizat. Tetapi juga kemahakuasaan Allah itu dinyatakan buat hidup saudara dan saya pada waktu kondisi yang tidak enak, yang tidak nyaman terjadi di dalam hidup kita. Saudara ingat di dalam firman Tuhan ada 3 anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ditawan keluar dari Israel, dari Yehuda, karena pemberontakan orang Israel kepada Tuhan, yang membuat Allah mengirim bangsa Babel untuk menaklukkan Israel. Dan saudara tahu kan tentang ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Satu hari Raja Nebukadnezar membangun patung yang luar biasa besar, menyuruh semua orang yang ada di dalam kerajaan itu untuk sujud menyembah patung. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung. Akibatnya mereka bertiga dipanggil. Kemudian Raja Nebukadnezar berkata begini di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, kalau engkau mau, aku akan berikan padamu kesempatan kedua. Sujud menyembah patung pada waktu engkau mendengar bunyi musik dan sangkakala dan segala macam. Tetapi jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah luar biasa. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau saudara perhatikan ucapan yang dikeluarkan oleh ketiga orang ini, itu sama sekali tidak ada ancaman, sama sekali tidak ada tuntutan kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan pokoknya harus, kan Tuhan besar, kan Tuhan berkuasa, jadi pokoknya harus, Tuhan harus lepaskan, Tuhan harus ini, Tuhan harus itu. Enggak. Tapi mereka berkata apa? Aku tahu, kami tahu Allah yang kami puja itu, Allah yang kami puja itu berkuasa. Kami percaya Allah yang kami puja itu Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar itu sanggup melepaskan, Dia pasti sanggup melepaskan kami. Kalau Dia mau melepaskan, Dia akan bisa lepaskan. Tapi kalau tidak, saudaraku, di dalam memahami kemahakuasaan Allah, maka hal yang kedua, sudahkah kita tunduk pada rencananya? Kadang rencana yang Tuhan berikan buat kita mungkin gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi satu hal yang harus kita pahami, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup setiap kita. Mudah apa enggak? Enggak gampang untuk berkata ya pada kehendak Allah. Karena ada banyak hal dalam kehidupan kita. Kita berpikir maunya seperti ini Tuhan. Pokoknya saya maunya begini. Pokoknya saya harus seperti ini. Saudara, ada seorang ibu yang saya kenal. Anaknya menderita sakit, mula pertama dikirain penyakit biasa, bolak-balik pusing, bolak-balik pingsan. Kemudian satu hari pada waktu periksa ke dokter, maka dokter menemukan bahwa anak ini ternyata kena kanker. Dan sayangnya itu stadiumnya udah cukup tinggi. Saudara, masuk rumah sakit dan dokter berkata sama ibunya dengan jelas, Bu, anak ibu begini dan harus kemoterapi. Anak ini gak bisa tahu, saudara, kalau dia cancer. Mamanya cuma bilang begini, nggak apa-apa, kamu kurang darah, kamu harus masuk rumah sakit, kamu harus ditransfusi. Dia nggak pernah ngerti. Tapi satu kali pada waktu dokter berkata, penanganan yang terbaik sekarang ini yang bisa diambil adalah kemoterapi, walaupun tidak bisa dijamin ini bisa sembuh atau tidak. Mau tidak mau, mamanya harus ngomong sama anaknya. Kan anaknya bukan anak sekarang, saudaraku, ya, bukan anak yang nggak ngerti apa-apa. Begitu tahu harus kemoterapi, dia langsung bilang sama mamanya gini, Ma, aku kanker ya. Dan mamanya bilang gini, oh enggak, kamu bukan kanker, kamu cuma penyakit biasa doang. Tapi supaya kamu bisa cepat sembuh, kamu harus kemo. Dan anak dia bilang, nggak usah, Ma, nggak usah bohong, aku pasti kanker ya.
Saudaraku, dan akhirnya orang tuanya cerita bahwa benar dia kanker. Saudaraku, saudara tahu apa reaksi anak ini? Setiap hari dia hanya bilang sama mamanya gini, "Mah, satu hari kalau Tuhan nggak menjawab doa mama dan Tuhan panggil saya pulang, ingat ya mah, itu yang terbaik dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena saya percaya rencana Tuhan buat saya dan buat mama itu indah. Mama harus janji kalau nanti satu hari saya pulang ke surga, mama harus tetap setia sama Tuhan." Dan benar saudaraku, nggak sampai 1 bulan saya lagi pulang dari pelayanan, pagi-pagi saya ditelepon, dia meninggal. Saudara, kalau orang nggak memahami akan rencananya, maka kita bisa kecewa. Tetapi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kemahakuasaan Allah itu bukan cuma dia menjawab doa seperti apa yang kita mau. Tetapi kemahakuasaan Allah adalah kita nyatakan pada waktu kita belajar untuk tunduk pada kehendaknya. Walaupun mungkin apa yang Tuhan rancangkan mungkin bukan pilihan kita. Hari-hari ini kita lihat ada banyak yang meninggal karena COVID. Tapi saudara tahu ada begitu banyak juga kesaksian dari anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa kalaupun dia harus jalan, tanda kutip, bukan COVID yang buat dia jalan, tapi dia tahu karena rencana Tuhan buat dia itu selesai bagi hidupnya. Dan dia percaya keluarganya yang dia tinggalkan tetap dalam pemeliharaan Allah. Karena itulah pada hari ini, pada saudara dan saya dengar firman Tuhan, dan saudara sedang mengalami situasi dan kondisi yang tanda kutip mungkin gak enak buat hidup saudara. Kenapa kita penting memahami kemahakuasaan Allah? Supaya kita boleh belajar untuk mengerti rencananya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Gak gampang, tetapi waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan satu pengertian bahwa di dalam kemahakuasaan Allah bukan berarti dia selalu menjawab ya untuk apa yang kita minta. Tetapi di dalam kemahakuasaan Allah, pada waktu dia berkata tidak sekalipun, itu adalah bukti kemahakuasaannya tetap ya dan amin bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Karena itu pada hari ini, ayo kita mengucap syukur. Ayo kita bersuka cita. Ayo kita jalani hidup dengan luar biasa bersama dengan Allah yang luar biasa. Karena kita tahu rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup kita. Firman Tuhan katakan rancangan-rancangan yang aku berikan bagimu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di tengah-tengah ketidakmengertian lewat situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa rencananya sempurna bagi kita. Satu hari nanti kita akan mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan. Hari ini mungkin kita belum bisa mengerti, tapi waktu kita memahami kemahakuasaan Allah, atau kita akan mengerti sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa berkata, seandainya kami harus tetap masuk dalam perhatian ini, seandainya kami harus tetap menjalani persoalan pergumulan ini, kami akan tetap, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah mengkhianati kami. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus memahami kemahakuasaan Allah? Hal yang pertama, memahami kemahakuasaan Allah, artinya kita sadar dia adalah Allah yang terlibat dalam hidup kita. Yang kedua, memahami kemahakuasaan Allah, artinya kita belajar untuk tunduk dan taat pada kehendaknya. Berat? Oh mungkin, tetapi waktu kita tunduk, kita tahu rancangan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, memahami kemahakuasaan Allah adalah menghormati Allah dalam setiap aspek hidup kita. Apa artinya menghormati Allah? Saudara, sebagai orang tua kita ngerti apa artinya menghormati. Kita ngerti bagaimana caranya kita tahu anak mengasihi kita, anak menghormati kita. Bukan dengan cara waktu anak memberikan kepada kita barang-barang, menyogok kita, tanda kutip, bukan. Tapi kita tahu sebagai orang tua, anak menghormati kita. Waktu kita memerintahkan anak untuk belajar, untuk disiplin dengan waktu, untuk nggak main handphone, tapi belajar sungguh-sungguh dan mereka lakukan. Sama dengan Allah. Bagaimana cara kita untuk membuktikan dan menunjukkan kepada dia bahwa kita menghormati dia? Sederhana, dengan cara menuruti firman-Nya. Tuhan bilang, apa tandanya, buktinya kita mengasihi Tuhan? Sederhana,
Kita mengasihi Tuhan dengan kita mengikuti, mentaati firman-Nya. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Di dalam ayat 34 dan ayat yang ke-35 firman Tuhan katakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada satu perintah baru yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Firman Tuhan bilang apa? Perintah baru apa? Supaya saudara dan saya hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena kita katakan begini, karena dengan kita hidup di dalam kasih, maka orang yang di luar sana yang belum mengenal tentang Allah, mereka akan mengenal Allah lewat siapa? Lewat saudara dan saya yang hidup di dalam kasih. Dan kasih ini sudah diberikan oleh Allah dalam hidup saudara dan saya lewat contoh yang luar biasa. Pada waktu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia dengan misi penyelamatan manusia, mati buat saudara dan saya. Itu dalam kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak memperhitungkan kesalahan dan segala dosa-dosa kita. Kasih yang mengampuni semua kesalahan kita. Kasih yang memulihkan kembali hidup kita. Kasih yang membawa kita kembali dalam hubungan kita kepada Allah. Karena dengan dalam kasih itulah Yesus naik ke atas kayu salib. Dan pada waktu dia berkata sudah selesai, karya penebusannya buat saudara dan saya sudah selesai. Dan dia tunjukkan bagi setiap kita sebagai contoh dan teladan bahwa Allah adalah kasih. Dan bukti kasih itu dibuktikan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sekarang kita sebagai anak-anaknya, saudaraku tahu bahwa kita pun harus belajar untuk saling mengasihi. Gimana cara untuk kita tahu bahwa kita harus saling mengasihi? Sederhana. Kita bisa mengasihi pada waktu kita mulai mempraktekkan untuk menceritakan tentang siapa Yesus di dalam hidup kita. Kasih adalah sesuatu yang dilakukan, bukan hanya diucapkan. Pada waktu Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak hanya mengucapkan. Tapi firman Tuhan katakan karena itu dia memberikan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan sekarang saudara dan saya sudah terima hidup kekal di dalam Kristus. Hidup kekal yang kita terima itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah yang dikerjakannya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sekarang kalau kita memahami kemahakuasaannya, dia yang sudah naik ke atas kayu salib, mati dan bangkit buat saudara dan saya. Maka setiap kita yang hidup hari ini, kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi kita hidup untuk Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Sederhana, jadilah berkat. Saudara lihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami susah. Saudara jangan bilang begini, saya juga susah. Saudaraku, bukankah bahkan dalam kesusahan kita sekalipun, kita masih tetap bisa memberi? Saudara mungkin bilang begini, tapi sama sekali saya nggak punya uang. Pemberian bukan cuma masalah materi. Tapi waktu saudara memberikan doa saudara bagi orang-orang lain, waktu saudara memberikan kasih saudara kepada orang-orang lain, waktu saudara punya waktu untuk WA-in temanmu dan tanya apa kabar, tunjukkan bahwa engkau perhatian, tunjukkan bahwa engkau mengasihi dia seperti Yesus mengasihi dia. Bukankah itu adalah tindakan kasih? Dan Alkitab katakan dengan itulah orang akan tahu siapa aku. Pada waktu engkau anak-anakku saling mengasihi, itu kata firman Allah. Mari saudaraku, masa pandemi, di tengah-tengah virus yang hari-hari ini masih belum keluar dari Indonesia, di tengah-tengah kekacauan yang ada membuat banyak orang, tanda kutip, mulai hanya mempraktekkan dirinya sendiri. Kita akan keluar, tampil sebagai anak-anak Tuhan yang mulai menyuarakan kasih, yang mulai membagikan kasih, yang mulai menceritakan kasih. Karena lewat kasih yang kita ceritakan, itu wujud kita untuk memahami Dia yang Maha Kuasa, yang sudah menebus hidup kita. Berarti Dia yang Maha Kuasa pun sanggup untuk menjamah dan memakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku, saya mau kutip satu statement dari seorang hamba Tuhan yang meninggal karena COVID beberapa waktu yang lalu. Saudara, dia berkata begini, berhenti untuk cari mujizat,
tapi mulailah menjadi mujizat buat orang lain. Dan saya bilang benar, ayo kita belajar, berhenti untuk cari mujizat, tapi mulailah jadi mujizat. Dengan apa? Hidup di dalam kasih, seperti Kristus mengasihi kita. Sehingga bahkan di masa-masa ini, orang yang ada di luar sana bisa mengalami, bahkan melihat betapa Allah yang saudara dan sesembah, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa berkata tenang, aku ini jangan takut, yang terlibat dalam hidup kita, yang memiliki rencana yang besar bagi kita, dan yang mengasihi kita. Hiduplah di dalam kasih, supaya kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan bisa dinyatakan buat banyak orang dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Apapun yang sedang saudara alami pada hari ini, merasakan kesepian, kesedihan, kehilangan, kekhawatiran, Tuhan bicara buat saudara dan saya. Apakah kita sudah memahami tentang Allah yang besar dalam hidup kita, tentang kemahakuasaannya dalam hidup saudara dan saya, dan yakin bahwa Dia adalah Allah yang terlibat di dalam hidup kita, sehingga kita tahu kita nggak sendirian. Percaya Dia yang berkata hari ini dalam hidupmu dan hidupku, tenanglah, aku ini jangan takut. Dia punya rencana buat hidup saudara dan saya. Sekarang mungkin kita sedang menjalani hidup yang sulit, banyak mimpi, banyak doa yang mungkin tidak dijawab seperti apa yang kita mau. Tetapi orang yang memahami kemahakuasaan Allah, dia percaya bahwa bahkan dalam keadaan yang gak baik sekalipun, rencana Allah yang baik itu selalu terjadi bagi setiap kita. Dan memahami kemahakuasaan Allah membuat kita tidak pernah berhenti untuk membagi kasih. Sebab sumber kasih, yaitu Kristus, ada di dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah kekacauan yang sekarang sedang terjadi di sekeliling kita, maka solusi kasih yang kita miliki, biarlah itu boleh menjadi berkat, jawaban bagi banyak orang yang ada di dekat hidup kita. Berkati anak-anakku yang hadir pada hari ini dan mendengar firman-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah kami sendiri, kami percaya kuasa Tuhan cukup untuk melawat kami. Kasih Tuhan cukup untuk hidup kami. Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu kesedihan kami, Tuhan juga tahu setiap masalah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini kalau kami sedang ada dalam keadaan baik, kami bersyukur sama Tuhan, karena kami tentu tahu itu semua karena anugerah. Tetapi kalau hari ini kami sedang dalam keadaan kelihatannya kurang baik, kami juga mau belajar bersyukur sama Tuhan. Karena kami tahu hari ini pun kami mendengar Engkau yang berkata, tenang, aku ini jangan takut. Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi biar lewat firman yang kami dengar, kami boleh menjadi duta-duta kasih-Nya Allah, menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana, sehingga mereka juga bisa seperti kami memahami kemahakuasaan Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Helena untuk berkat firman-Nya yang memberkati kita semua. Saudaraku, pagi hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa memang saat ini sedang terjadi gelombang atau bahkan mungkin badai di seluruh dunia. Badai COVID ya, juga sedang terlihat di depan. Ada gelombang atau badai krisis ekonomi yang sepertinya begitu besar. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Petrus. Jangan kita memfokuskan gelombang itu, badai itu, tapi kita belajar untuk kembali fokus kepada Tuhan, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Disampaikan pada pagi hari ini seperti itu. Dia jauh lebih besar daripada setiap gelombang yang ada di sekeliling kita, saudara. Ya, Dia sanggup untuk menghardik badai, dan Dia akan menyanggupkan kita untuk melewati semuanya itu. Amin, saudaraku ya. Jangan mau diintimidasi oleh si iblis, saudara. Tetapi biarlah kiranya iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak luntur oleh karena situasi keadaan yang terjadi sekeliling kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, ibadah sudah selesai. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini ibadah sudah selesai. Kiranya berkat anugerah daripada Engkau ya Allahku, berkat pemeliharaan Allah yang sempurna, berkat perlindungan daripada Allah yang adalah menjadi batu benteng pertahanan yang kokoh bagi setiap kami orang percaya, kasih daripada Tuhan Yesus terus mengalir, meluap bahkan dalam situasi keadaan apapun disanggupkan kami untuk tetap mengasihi Allah dan sesama, dan kuasa Roh Kudus akan terus menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami semua untuk dapat melewati semua badai ini, dan tangan kuat kuasa Allah akan menyanggupkan kami semua. Biar segala berkat ini tercurah atas kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin.